Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kade Intan Tiara Natarina Dewanti dari kelas 10 MIPA 1 absen 11 kelompok 2. Nah, pada video kali ini saya bersama teman-teman saya akan menjelaskan tentang isi dari cerita Ramayana dan Mahabharata, yaitu Ramayana yang terdiri dari 7 kanda dan Mahabharata yang terdiri dari 18 parwa. Silahkan untuk menyimak videonya. Nah, yang pertama yang dibahas pada video ini yaitu kisah Ramayana. Kitab Ramayana merupakan bagian itihasa yang menceritakan tentang kepahlawanan Rama. Isi dari cerita ini adalah tentang turunnya Awatara Rama untuk menyelamatkan umat manusia dari kehancuran moralitas yang ditokohi oleh Raja Raksasa Rahwana. Rama adalah contoh pelaksana dharma sejati, berhati baik, dan hormat terhadap ayah dan ibu. Selain itu, cerita Ramayana juga berisi tuntunan mulia untuk seluruh umat manusia yang ada di dunia sejak masa silam hingga saat ini. Isi dari keseluruhan kitab Ramayana dibagi menjadi 7 kanda yang masing-masing kanda berhubungan satu sama lain. Adapun dari ketujuh kanda tersebut yaitu sebagai berikut. Pertama, kami akan menceritakan kisah Ramayana dimulai dari kanda yang pertama yaitu Balakanda. Diceritakan Prabu Dasarata dari negeri Kosala dengan ibu kotanya Ayodhya. Ia memiliki 3 orang istri, yaitu Dewi Kausalya, Dewi Kaikeyi, dan Dewi Sumitra. Dengan melaksanakan upacara putra kameyatnya, beliau memperoleh putra. Dewi Kausalya berputrakan Rama sebagai anak tertua, Dewi Kaikeyi berputrakan Bharata, dan Dewi Sumitra berputrakan Laksmana dan Satrugna. Kemudian, pada suatu hari, Resi Wiswamitra meminta tolong kepada Prabu Dasarata untuk menjaga pertapaannya. Sang Rama dan Laksmana pergi untuk membantu mengusir para raksasa yang mengganggu pertapaan tersebut. Lalu, atas petunjuk para Brahmana, Rama mengikuti sayembara di Wideha dan memperoleh Dewi Sita sebagai istrinya. Yang kedua adalah Ayodhya Kanda. Dalam Ayodhya Kanda menceritakan tentang kemelut yang terjadi pada istana Ayodhya. Diceritakan Dewi Kaikeyi meminta 2 janji yang pernah diberikan oleh Raja Dasarata, di mana janji yang pertama adalah menjadikan Bharata sebagai raja dan yang kedua adalah mengasingkan Rama ke hutan selama 12 tahun. Mendengar hal itu, Raja Dasarata menjadi dilema dan bingung. Karena dalam tradisi, Rama anak tertualah yang harus dijadikan raja. Dan di sisi lain, ia harus menempati janjinya kepada Dewi Kaikeyi. Diceritakan pula, Rama, Laksamana, dan Dewi Sita istrinya melakukan pengasingan diri ke hutan agar Bharata bisa menjadi raja. Walaupun demikian, Bharata tidak mau menjalankan pemerintahan kerajaan Ayodhya, karena yang pantas dan cocok menjalankan hal tersebut adalah Rama. Rama meyakinkan Bharata agar mau menjalankan pemerintahan. Ia memberikan teropahnya kepada Bharata sebagai simbol Bharata menjalankan pemerintahan atas nama Rama. Saya akan melanjutkan cerita kisah Ramayana bagian Aranyakanda. Aranyakanda menceritakan Rama menikmati kehidupan di hutan dengan menemui para petapa sakti dan memohon restunya. Di samping itu, Rama juga memberantas semua raksasa yang mengganggu kehidupan para petapa. Juga diceritakan kedatangan Suparnaka, adik dari Rawana, ke pondokan Rama dan mengganggu Laksamana. Karena Laksamana tidak terima, maka Suparnaka dilukai hidungnya sebagai hadiah tidak sopan kepadanya. Suparnaka tidak terima perlakuan Laksamana, maka Suparnaka melaporkan keadaan dirinya kepada Rahwana, dan Rahwana menjadi sangat murka. Rahwana menculik Sita atas usul Suparnaka dengan menyamar menjadi Pandita dan Marica, seorang raksasa teman Rahwana. Menjelma sebagai kijang emas dan berlari-lari kecil di kemah. Rama dan Sinta sangat tertarik dan meminta kepada suaminya untuk menangkap kijang itu. Ternyata kijang itu tidak sejinak nampaknya dan Rama semakin jauh dari tempat tinggalnya. Dan Rahwana yang menyamar sebagai Pandita pun dapat mendekati Sita dan dapat berhasil menculik Sinta. Nomor 4, Kiskindha Kanda menceritakan Rama sedih karena istrinya diculik. Kemudian Rama mendapat petunjuk dari
petapa agar meminta bantuan Sungkriwa dalam menemukan Sinta. Rama berhasil menjalin hubungan dengan Sungkriwa dibantu oleh Hanuman. Setelah Rama membantu Sungkriwa merebut tahtanya dari kakaknya yang serakah, Subali. Sebaliknya juga, Sungkriwa membantu Rama untuk mendapatkan Sinta di negeri Alengka. Kanda kelima Ramayana yaitu Sundara Kanda, yang mengisahkan tentang Hanuman yang ditugaskan oleh Rama, di mana Hanuman berhasil bertemu dengan Sita dan menyampaikan pesan Rama. Hanuman tidak langsung kembali setelah menemui Sita, namun melakukan pengerusakan di Alengka dengan maksud agar kehadiran dirinya diketahui oleh Rahwana. Karena melakukan pengerusakan, maka Hanuman diadili kemudian diputuskan ekornya dibakar di alun-alun, di luar perhitungan Rahwana. Setelah ekor Hanuman dibakar, maka Hanuman melompat ke sana kemari sembari mengibaskan ekornya yang berisi api, yang mengakibatkan Alengka mengalami kebakaran hebat, dan benteng-benteng pertahanan istana dihancurkan oleh Hanuman. Selanjutnya, Kanda keenam yaitu Yudakanda, yang mengisahkan tentang sebelum dimulainya peperangan, didahului dengan pembuatan jembatan menuju Alengka karena dibatasi oleh lautan yang sangat luas. Yang ditugaskan atau yang bertanggung jawab dalam pembuatan jembatan ini yaitu Nal dan Nil, anak dari Wiswakarma. Setelah jembatan selesai, maka Rama dan pasukannya menginjakkan kakinya di Alengka. Peperangan dimulai. Satu persatu prajurit dan pangeran muda Alengka berguguran, tak terkecuali Pangeran Indrajita, si penakluk Indra. Dengan keadaan demikian, Rahwana sangat sedih dan marah. Kemudian ia maju ke medan perang. Rama dibantu kereta sakti Indra mengimbangi kedahsyatan Rahwana yang berujung pada kematian Rahwana. Setelah Rama menang, maka berhasil bertemu dengan Sita. Namun, sebelum bertemu dengan Rama, dibuktikan dulu kesuciannya melalui upacara suci dari Dewa Brahma. Kemudian setelah itu, Rama kembali ke Ayodhya dan dinobatkan sebagai Raja Ayodhya. Utara Kanda menceritakan tentang saat Rama telah menjadi raja, mendengar desas-desus rakyatnya kalau mereka melakukan kesucian Dewi Sita. Mendengar hal itu, Sang Rama menjadi sangat marah dan segera mengusir Dewi Sita. Dewi Sita dengan perasaan sangat sedih meninggalkan istana dan pergi ke pertapaan Walmiki. Di sana, ia melahirkan seorang anak kembar yang bernama Kusa dan Lawa. Pada suatu hari, Sang Rama mengadakan Aswamedha. Kusa dan Lawa hadir di sana sebagai pembawa nyanyian Ramayana yang diubah oleh Walmiki. Sang Rama yang mengetahui kalau Kusa dan Lawa adalah anak kandungnya, segera menyuruh Walmiki untuk membawa Dewi Sita kembali. Sesampainya Dewi Sita di istana, ia bersumpah kalau memang seandainya dia sudah tidak suci lagi, maka bumi akan menelannya. Tak lama kemudian, Dewi Pertiwi ada di atas istana dengan tujuan membawa Dewi Sita lenyap dari bumi. Sang Rama menjadi sangat sedih dan menyesal karena tidak dapat memperoleh istrinya kembali. Ia menyerahkan mahkotanya pada kedua anaknya dan pergi ke kahyangan sebagai Wisnu. Kitab Mahabharata. Mahabharata merupakan kisah epik yang terbagi menjadi 18 bagian atau sering disebut dengan Astadasa Parwa. Secara etimologi, Astadasa Parwa berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari kata Asta yang artinya 8, Dasa yang artinya 10, dan Parwa yang artinya bagian. Dengan demikian, Astadasa Parwa artinya 18 pembagian dalam cerita Mahabharata. Masing-masing Parwa ini memiliki cerita yang berbeda-beda. Selayaknya Ramayana, Parwa merupakan buku tersendiri namun masih berhubungan dan saling melengkapi antara Parwa yang lainnya. Berikut ini akan dijelaskan mengenai ke-18 Parwa tersebut. Selanjutnya yaitu kisah Mahabharata. Dimulai dari Parwa yang pertama yaitu Adiparwa atau buku pengantar. Dalam kitab tersebut, isinya memuat asal-usul dan sejarah keturunan keluarga Kurawa dan Pandawa. Berisi kelahiran, sifat, dan watak Drestarastra dan Pandu, juga anak-anak mereka. Kemudian,
timbulnya permusuhan dan pertentangan di antara dua saudara sepupu, yaitu Kurawa dan Pandawa. Kemudian diceritakan pula bagaimana para Pandawa memperoleh Dewi Drupadi, putri kerajaan Pancala, sebagai istri mereka atas kemenangan Arjuna dalam suatu sayembara. Parwa yang kedua yaitu Sabha Parwa atau buku persidangan. Dilukiskan terjadi persidangan di antara kedua putra mahkota Kurawa dan Pandawa atas rencana Duryodana. Karena usaha licik Sangkuni, permainan dimenangkan selama 2 kali oleh Kurawa. Maka, sesuai dengan perjanjian, Pandawa harus mengasingkan diri ke hutan selama 12 tahun dan menjalani masa penyamaran selama 1 tahun. Selanjutnya, Parwa yang ketiga yaitu Wana Parwa atau buku pengembaraan di hutan. Menceritakan kehidupan Pandawa selama pengasingan diri di hutan selama 12 tahun. Mereka bertemu dengan Resi Vyasa yang merupakan guru rohani yang mengajarkan ajaran-ajaran agama Hindu kepada para Pandawa dan Drupadi istri mereka. Buku ini juga merupakan yang terpanjang, antara lain memuat kisah Nala dan Damayanti dan pokok-pokok cerita Ramayana. Kemudian diceritakan pula kisah Sang Arjuna yang bertapa di Gunung Himalaya untuk mendapatkan senjata sakti. Kisah Arjuna tersebut kemudian menjadi bahan cerita Arjuna Wiwaha. Yang keempat adalah Wirataparwa. Dalam kitab suci Wirataparwa menceritakan tentang penyamaran 1 tahun Pandawa di kerajaan Wirata setelah usai melakukan pengasingan di hutan selama 12 tahun, di mana Yudhistira menyamar sebagai ahli agama, Bima menyamar sebagai juru masak, Arjuna menyamar sebagai guru tari, Nakula menyamar sebagai penjinak kuda, Sahadewa menyamar sebagai pengembala, dan Drupadi menyamar sebagai penata rias. Yang kelima adalah Udyoga Parwa. Dalam kitab suci ini menceritakan tentang persiapan perang yang dilakukan oleh keluarga Bharata. Krishna selaku juru damai gagal melakukan perundingan perdamaian dengan Kurawa. Pandawa dan Kurawa mengumpulkan sekutu sebanyak-banyaknya di penjuru Bharatawarsha. Hampir seluruh kerajaan India kuno terbagi menjadi 2 kelompok. Yang keenam adalah Bhisma Parwa. Dalam kitab suci ini menceritakan bagaimana bala tentara Kurawa di bawah pimpinan Bhisma melawan musuh-musuhnya. Dalam kitab suci Bhisma Parwa tentang pertempuran Kurusetra, ada beberapa bagian yang terselip di dalamnya. Salah satunya adalah percakapan suci antara Arjuna dengan Krishna. Percakapan tersebut dikenal dengan kitab Bhagawan Gita. Selain itu, Bhisma Parwa juga menceritakan tentang gugurnya Resi Bhisma pada hari ke-10 peperangan Kurusetra karena usaha Arjuna yang dibantu dengan Sri Kandi. Bagian Drona Parwa atau buku Mahanesapati Drona menceritakan berbagai pertempuran, strategi, taktik yang digunakan oleh bala tentara Kurawa di bawah pimpinan Mahanesapati Drona untuk melawan bala tentara Pandawa. Dalam kitab suci Drona Parwa bercerita tentang ide-ide Bhagawan Drona sebagai panglima perang Kurawa. Drona berusaha menangkap Yudhistira namun gagal. Drona gugur di medan perang karena dipenggal oleh Drestadyumna ketika sedang tertunduk lemas mendengar kabar yang menceritakan kematian anaknya Aswatthama. Dalam kitab tersebut juga diceritakan kisah gugurnya Abhimanyu dan Gatotkaca. Bagian Karna Parwa, buku Mahanesapati Karna. Dalam kitab suci Karna Parwa, banyak bercerita tentang panglima perang oleh Duryodana setelah gugurnya Bhisma, Drona, dan sekutunya yang lain. Dalam kitab tersebut diceritakan gugurnya Dursasana oleh Bima. Salya menjadi kusir kereta karena kemudian terjadilah di antara mereka. Akhirnya, karena gugur dan di tangan Arjuna dengan senjata Pasupati pada hari ke-17. Bagian Salya Parwa, buku Mahanesapati Salya. Dalam kitab suci Salya Parwa bercerita tentang ide-ide Sang Salya sebagai panglima perang Kurawa pada hari ke-18. Pada hari itu juga Salya gugur di medan perang. Setelah ditinggal sekutu dan saudaranya, Duryodana menyesali perbuatannya, hendak tak ingin melakukan pertikaian dengan para Pandawa. Hal itu menjadi ejekan para Pandawa sehingga Duryodana terpancing
untuk berkelahi dengan Bima. Dalam perkelahian tersebut, Duryodhana gugur. Ia sempat mengangkat Aswatthama sebagai panglima. Nomor 10, Saptika Parwa, buku Penyerbuan di Waktu Malam. Dalam kitab Saptika Parwa menceritakan tentang pembalasan dendam Aswatthama kepada tentara Pandawa. Di waktu malam, ia bersama dengan Kripa dan Kertawarma menyelinap masuk ke dalam perkemahan pasukan Pandawa dan membunuh semua pasukan Pandawa kecuali Pandawa. Setelah itu ia dilarikan ke pertapaan Resyasa. Keesokan harinya ia disusul oleh pasukan Pandawa dan terjadi perkelahian antara Aswatthama dengan Arjuna. Resyasa dan Sri Krishna dapat menyelesaikan permasalahan itu. Akhirnya Aswatthama menyesali perbuatannya dan menjadi petapa. Nomor 11, Sri Parwa, buku janda, menceritakan banyaknya janda-janda dari belah pihak, bersama dengan Dewi Gandhari, permaisuri dari Raja Dasarata. Berduka cita atasnya gugurnya suami-suami mereka di medan pertempuran. Yudhistira menyelenggarakan upacara pembakaran bagi mereka yang gugur di medan peperangan dan ibadah suci bagi leluhurnya. Di waktu itu juga Dewi Kunti menceritakan kelahiran Karna yang bersifat rahasia pribadinya. Nomor 12, Santi Parwa, buku Kedamaian Jiwa, berisi tentang ajaran-ajaran Bhisma kepada Yudhistira mengenai norma dan tugas seorang raja, bertujuan untuk mencari kedamaian jiwa bagi kesatria dalam menghadapi kemusnahan bangsanya. Diberi wejangan suci oleh Resyasa dan Sri Krishna, mereka menjelaskan rahasia dan tujuan ajaran itu agar Yudhistira dapat melaksanakan kewajibannya sebagai raja. Parwa ke-13 Mahabharata yaitu Anusasana Parwa, buku ajaran, yang berisi lanjutan ajaran dan nasihat Bhisma kepada Yudhistira. Bhisma mengajarkan tentang ajaran Dharma, Artha, aturan tentang berbagai upacara, kewajiban sebagai seorang raja dan sebagainya, serta menceritakan tentang berpulangnya Bhisma ke surga. Parwa ke-14 yaitu Aswamedika Parwa, buku Aswameda. Dalam kitab suci Aswamedika Parwa diceritakan tentang pelaksanaan upacara Aswameda oleh Raja Yudhistira. Serta dalam kitab tersebut juga menceritakan tentang pertempuran Arjuna melawan para raja di dunia, serta kelahiran Parikesit yang semula tewas dalam kandungan karena senjata sakti Aswatthama, namun dihidupkan kembali oleh Sri Krishna. Selanjutnya, Parwa ke-15 yaitu Asrama Parwa, yang dalam kitab suci Asrama Wasika Parwa menceritakan tentang kepergian Dresrarasta, Gandhari, Kunti, Widura, dan Sanjaya ke tengah hutan untuk menghindari dunia yang ramai. Mereka menyerahkan sepenuhnya kepada Yudhistira. Akhirnya, Resi Narada datang membawa kabar bahwa mereka pergi ke surga karena dibakar oleh api sucinya sendiri. Musala Parwa adalah buku ke-16 dari seri kitab Mahabharata. Adapun ceritanya mengisahkan musnahnya para Wresni, Andaka dan Yadawa, sebuah kaum di Mathura Dwaraka atau Dwarawati, tempat Sang Krishna memerintah. Kisah ini juga menceritakan wafatnya Raja Krishna dan saudaranya Raja Baladewa. Menceritakan bahwa pada saat Yudhistira naik tahta, beliau telah memasuki zaman Kali-yuga atau zaman kegelapan. Ia telah melihat tanda-tanda alam yang mengerikan, yang seolah-olah memberitahu bahwa sesuatu yang mengenaskan akan terjadi. Hal yang sama dirasakan oleh Krishna. Ia merasa bahwa kejayaan bangsanya akan berakhir, sebab ia melihat bahwa banyak pemuda Wresni, Yadawa, dan Andaka yang telah menjadi sombong, takabur, dan senang minum minuman keras sampai mabuk.
Hancurnya kerajaan Dwaraka. Ketika Daruka tiba di Hastinapura, ia segera memberitahu para keturunan Kuru bahwa keturunan Yadu di kerajaan Dwaraka telah binasa karena perang saudara. Beberapa di antaranya masih bertahan hidup bersama sejumlah wanita. Setelah mendengar kabar sedih tersebut, Arjuna mohon pamit demi menjenguk paman dari pihak ibunya, yaitu Basudewa. Dengan diantar oleh Daruka, ia pergi menuju Dwaraka. Setibanya di Dwaraka, Arjuna mengamati bahwa kota tersebut telah sepi. Ia juga berjumpa dengan janda-janda yang ditinggalkan oleh suaminya, yang meratap dan memohon agar Arjuna melindungi mereka. Kemudian Arjuna bertemu dengan Basudewa yang sedang lunglai. Setelah menceritakan kesedihannya kepada Arjuna, Basudewa mangkat sesuai dengan amanat diberikan kepadanya. Arjuna mengajak para wanita dan beberapa kesatria untuk mengungsi ke Kurukshetra, sebab menurut pesan terakhir dari Sri Krishna, kota Dwaraka akan disapu oleh gelombang samudra 7 hari setelah ia wafat. Dalam perjalanan ke Kurukshetra, rombongan Arjuna dihadang oleh sekawanan perampok. Anehnya, kekuatan Arjuna seolah-olah lenyap ketika berhadapan dengan perampok tersebut. Ia sadar bahwa takdir kemusnahan sedang bergerak. Akhirnya beberapa orang berhasil diselamatkan, namun banyak harta dan wanita yang hilang. Di Kurukshetra, para Yadawa dipimpin oleh Wajra. Setelah menyesali peristiwa yang menimpa dirinya, Arjuna menemui kakeknya, yaitu Resi Biasa. Atas nasihat dari Resi Biasa, para Pandawa serta Draupadi memutuskan untuk melakukan perjalanan suci untuk meninggalkan kehidupan duniawi. Prastanika Parwa atau Mahaprastanika Parwa adalah buku Mahabharata yang ke-17. Dalam buku ini diceritakan bagaimana sang Pandawa, Bhima dan Dewi Draupadi mengundurkan diri dari Hastinapura dan pergi bertapa ke hutan. Mereka melakukan ini karena ajal sudah dekat. Akhirnya satu persatu para Pandawa dan Draupadi meninggal kecuali Prabu Yudhishthira. Akhirnya Prabu Yudhishthira ditemani seekor anjing dan mendengar suara dari angkasa yang berkata akan mengangkatnya ke surga tanpa harus meninggal dulu. Ia hanya mau jika anjingnya juga diperbolehkan ikut. Hal ini pertama-tama ditolak, tetapi Prabu Yudhishthira bersikeras dan akhirnya dituruti. Ternyata si anjing jelmaan Dewa Dharma yang ingin mengetesnya. Setelah naik ke surga, Yudhishthira tidak melihat saudara-saudaranya dan Dewi Draupadi. Ternyata mereka berada di neraka. Lalu dia menuntut supaya ditaruh di neraka saja sebab kenikmatan surga adalah sia-sia tanpa saudara-saudaranya dan Draupadi. Swargarohana Parwa adalah buku terakhir Mahabharata. Di dalam buku ini dikisahkan bagaimana sang Yudhishthira yang diangkat naik ke surga lebih baik memilih pergi ke neraka daripada tinggal di surga dengan para Korawa. Di surga ia tidak menemui saudara-saudaranya para Pandawa dan Dewi Draupadi. Maka Yudhishthira pun berangkat ke neraka dan sesampainya ia melihat saudara-saudaranya sengsara dan ia pun merasa sedih. Tapi tiba-tiba surga berubah menjadi neraka dan neraka tempat mereka berada berubah menjadi surga. Ternyata para Pandawa dan Draupadi pernah berdosa sedikit sehingga harus dihukum. Sedangkan para Kurawa pernah berbuat baik sedikit, tetapi perbuatan jahatnya jauh lebih banyak, sehingga beginilah hukumannya. Baik, sekian penjelasan dari saya dan teman-teman saya, kelompok 2. Apabila ada kesalahan yang disengaja maupun yang tidak sengaja, baik itu dalam hal pengucapan kata ataupun hal lain, mohon dimaafkan. Sekian dari kami, saya akhiri dengan Paramo Santi. Om Santi, 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 Om. Terima kasih.